saat menjalankan ya UKOM yang sebenarnya itu nanti teman-teman tidak akan mengalami kesulitan ya, bisa langsung lulus seperti itu ya, karena berdasarkan pengalaman memang untuk ininya banyak yang tidak lulus mungkin seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya terkait dengan UKOM dan lain sebagainya oleh Bu Anita yang sudah selama ini berpengalaman dalam pelaksanaan UKOM yang sebenarnya seperti itu. Ya, jadi untuk UKOM sendiri, jadi timeline-nya adalah hari ini kita melaksanakan pembekalan terkait umum dan materinya seperti itu. Nah, untuk besok teman-teman akan join lagi di Zoom untuk ada pembekalan dari tim UKOM UNIF ya. Jadi untuk besok adalah pembekalan dari tim UKOM UNIF, itu adalah terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan dari UKOM-nya sendiri. Di mana untuk pelaksanaan UKOM-nya sendiri itu adalah dengan CPT seperti itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh PPTIK terkait bagaimana langkah-langkah teman-teman untuk bisa mengakses untuk media yang digunakan untuk tes UKOM tersebut seperti itu ya. Kemungkinan tadi kemarin sempat ini bisa daring ya, artinya dengan fasilitas di rumah masing-masing seperti itu, atau kalau teman-teman yang mau pas posisi ada di Ungaran biar jaringannya stabil, kelihatannya difasilitasi juga oleh PPTIK jika ingin melakukan ujian luring di kampus seperti itu. Nanti mungkin untuk teknisnya seperti apa itu bisa dijelaskan besok oleh tim PPTIK ya. Kemudian untuk pelaksanaan untuk ujian UKOM-nya sendiri adalah pada tanggal 28 Juli ya, nanti melalui tadi ya CPT. Nanti untuk bagaimana teknisnya nanti besok akan dijelaskan oleh tim UKOM yaitu PPTIK seperti itu. Nah, memang untuk peserta dari UKOM sendiri karena UKOM internal ini ya, karena memang untuk mendukung pelaksanaan UKOM, maka kami mengadakan untuk mahasiswa yang mau lulus seperti itu ya, sehingga yang ini adalah pesertanya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah skripsi. Ya, harapannya ini sudah skripsi nanti bisa ikut wisuda September seperti itu, dan nanti selanjutnya bisa untuk mengikuti UKOM yang sesungguhnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya di prodi lain kelihatannya sudah digunakan sebagai exit exam ya, jadi belum lulus kalau UKOM internalnya juga tidak lulus. Itu di beberapa prodi di UNW sudah berlaku seperti itu ya. Memang kalau di prodi farmasi untuk saat ini memang baru, karena baru pertama untuk latihan saja seperti itu. Tapi harapannya ya teman-teman tidak tidak melewatkan kesempatan yang ada ini ya, karena ini sekali lagi sebagai ajang untuk teman-teman berlatih untuk pelaksanaan UKOM yang sesungguhnya, sehingga harapannya tingkat kelulusannya nanti akan tinggi ya, mudah-mudahan bisa 100% seperti itu. Nah, untuk materi UKOM sendiri, jadi adalah UKOM sendiri itu materinya semua ya yang untuk menunjang untuk teman-teman bekerja nantinya. Ya, jadi tempat bekerja yang sesuai dengan kompetensi ya, lulusan S1 farmasi, yaitu bisa di rumah sakit, apotek, dan industri, baik industri obat tradisional dan kosmetik. Ini tapi sebenarnya kurang satu lagi ya untuk di distribusi ya Bu Anita ya, tapi memang kelihatannya belum ada untuk ininya. Kalau yang di TTK-nya, kalau yang di
apotekernya sudah ada, mungkin bisa mohon untuk dilengkapi Bu Anita seperti itu. Apakah ada informasi terbaru kalau di TTK itu juga tempat istilahnya di materi hukumnya juga ada yang dari distribusi seperti itu. Nah, untuk tempat bekerjanya, jadi di sini materi hukumnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan di tempat kerja. Jadi nanti materi hukumnya ada kalau menunjang di rumah sakit dan bekerja di apotek itu relatif sama ya. Manajemen di sini baik dari perencanaan ya, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan seperti itu, kemudian terkait dengan klinik ya, aspek kliniknya untuk menunjang bio seperti itu, swamedikasi, kemudian farmasetis ya, farmasetis di sini terkait farmasetis yang dasar ya, bagaimana mungkin penghitungan dosis seperti itu ya untuk sediaan steril kalau teman-teman harus di rumah sakit membuat sendiri ya, mencampur sediaan yang untuk injeksi seperti itu. Kemudian juga ada materi alkes ya, alat kesehatan. Kemudian untuk menunjang teman-teman yang bekerja di industri itu nanti ada materi terkait dengan teknologi farmasi ya. Kemudian ada dari segi kimia ya, kimia analisis maupun fitokimia atau bahan alamnya. Ya, ini terkait dengan materi hukum ya, relatif ini semua ya dari materi yang teman-teman dapatkan dari semester ya 1 sampai lulus ya, selain mata kuliah umum seperti itu, ini sebenarnya semua masuk ke dalam materi hukum ya. Nah, perlunya ada pembekalan ini juga ujian ya, latihan hukum internal ya, karena tadi kemungkinan besar ya istilahnya teman-teman pasti sudah lupa ya materi-materi yang awal-awal seperti itu yang semester 2, semester 3. Nah, dengan adanya pembekalan ini akan sedikit merefresh ya teman-teman untuk materi-materi yang pernah dipelajari yang nantinya akan keluar pada hukum. Nah, untuk materi hari ini pembekalan akan disampaikan oleh kami bertiga, yaitu saya sendiri yang nanti akan memberikan materi umum tadi terkait dengan ya materi umum terkait pembekalan, juga nanti ada terkait dengan materi adalah terkait materi teknologi, kimia, seperti itu maupun bahan alam ya secara garis besarnya saja tentunya karena memang Putri bukan pengampu dari mata kuliah teknologi maupun dari bahan alam seperti itu ya. Ini materi hari ini lebih ke hanya kisi-kisinya ya, kira-kira teman-teman harus mempelajari apa saja. Kemudian ada yang ya refresh sedikit ya selain kisi-kisi. Kemudian nanti ada materi kedua yang akan disampaikan oleh Bu Anita Kumalahati yang akan menyampaikan materi terkait dengan manajemen yang ada di apotek dan rumah sakit. Kemudian ada Pak Andre Wahyudi yang akan memberikan materi terkait dengan aspek klinisnya, ya terkait dengan aspek klinis bagaimana untuk menunjang swamedikasi ya maupun pelayanan resep yang ada di apotek maupun rumah sakit. Ya, baik demikian terkait dengan secara umum ya materi yang Putri sampaikan terkait dengan ujian kompetensi internalnya. Kemudian masuk ke materi yang menjadi bagian Putri yaitu terkait kompetensi di industri ya, menunjang kalau teman-teman bekerja di industri itu materi apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu, perlu dikuasai. Yaitu yang pertama adalah teknologi ya, di sini teknologi semua ya semua dari semi solid, solid maupun dari sediaan steril seperti itu.
Kemudian kimia analisis ya, dari metode-metode analisis yang ada ya, baik metode spektro ya, mungkin ya sedikit masih ada juga yang volumetri ya, HPLC maupun GC seperti itu. Kemudian juga bahan alam ya, fitokimia. Ini mungkin menunjang teman-teman kalau ada yang bekerja di industri obat tradisional seperti itu ya. Industri obat modern pun sekarang kan juga mengembangkan ke ini ya, produk-produk yang fitofarmaka. Jadi misalkan di Papros seperti itu banyak sediaan-sediaan fitofarmaka yang dibuat ya, jadi tetap perlu ya, walaupun tidak hanya di perusahaan jamu atau obat tradisional saja. Ya, secara garis besar saja. Jadi untuk yang pertama itu teman-teman harus mempelajari terkait perhitungan formula ya, perhitungan formula. Jadi nanti untuk jenis soalnya juga untuk soalnya ya. Jadi soalnya itu untuk komnya itu ada 180 soal seperti itu, yang tadi ya mencakup semua materi tadi yang sudah Putri sampaikan seperti itu. Dan yang agak baru soalnya itu istilahnya relatif panjang ya, tidak seperti yang biasa kalau kita ujian itu relatif pendek, ini agak panjang, jadi berbentuk ya seperti soal cerita seperti itu. Seorang TTK yang bekerja di industri farmasi bla 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 seperti itu ya. Jadi asumsinya nanti waktunya 3 jam juga itu, maka satu soalnya untuk membaca dan mengerjakan itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit seperti itu ya. Jadi sekali lagi soalnya relatif panjang. Nah, misalkan terkait jadi formula itu teman-teman ini lebih ke ya sebenarnya matematis saja ya, logika. Oh, kalau mau produksi apa ya, salep ya dengan sekian tub seperti itu ya, sebanyak sekian tub, masing-masing tubnya itu beratnya berapa gram, nah dibutuhkan bahan ini. Nah, nanti ditanyakan berapa misalkan bahan pengawet yang dibutuhkan, misalkan seperti itu. Nah, untuk menunjang untuk bisa menghitung formula ini juga diperlukan pengetahuan untuk teman-teman terkait bahan-bahan tambahan yang ada pada masing-masing bentuk sediaan. Ya, teman-teman harus membuka lagi karena soalnya seperti itu, tidak langsung berapa misalkan laktosa yang dibutuhkan atau berapa amilem yang dibutuhkan, itu tidak ya. Itu soalnya bisa saja berapa desintegran yang dibutuhkan, bahan penghancur yang dibutuhkan. Padahal di formulanya tidak ada bahan penghancur seperti itu. Nah, sehingga teman-teman pada tahap awal ini juga harus menguasai terkait bentuk-bentuk sediaan itu formulanya apa saja. Yang dimaksud formula adalah bahan penyusun dari bentuk sediaan tersebut. Ya, misalkan tablet, ya teman-teman harus menguasai penyusun tablet itu. Selain bahan utamanya, bahan obat utamanya, ada apa saja di situ. Ya, mungkin ada yang sebagai tadi ya disintegran, penghancur, atau ada yang sebagai lubrikan, itu apa saja ya, sebagai glidan itu apa saja, dan lain sebagainya ya. Disediaan injeksi juga sebagai seperti itu, yang sebagai sebagai pengawet apa ya, sediaan injeksi sirup mungkin perlu pengawet, sebagai pengawet apa, sebagai pengisotonis apa, sebagai buffer apa, dan lain sebagainya. Jadi intinya teman-teman ya harus membuka lagi ya di teknologi itu, baik di teknologi
tablet ya, solida ya, kemudian ya semi solid maupun ini steril itu tadi ya. Formulanya itu apa saja ya, sekali lagi itu penting ya, terkait ya memang ada juga bukan soal hitung-hitungan yang tadi menanyakan ya, gelling agent pada formula tersebut apa, itu juga ada ya. Jadi yang pertama dibuka untuk hukum bidang teknologi ini tadi mempelajari bentuk-bentuk sediaan itu apa saja yang sudah pernah dipelajari ya dari semester mungkin 3 ya, kalau teknologi 3 itu apa saja, bentuk sediaannya, dibuat rekapan, formulanya apa saja, fungsinya apa saja di masing-masing formula itu ya. Itu baru kemudian juga setelah itu belajar menghitung. Kalau menghitung sebenarnya tadi hanya hitung-hitungan matematis saja ya, tidak ada hitung-hitungan khusus seperti itu ya. Nah, kemudian juga pengujian sediaannya apa saja ya. Oke, sebelum pengujian sediaan ada juga pembuatannya ya. Dipelajari di masing-masing ini pembuatannya bagaimana ya. Kalau tablet misalkan ada cara pembuatan tablet itu bagaimana ya. Dipelajari bagaimana terkait granulasi kering ya, granulasi basah seperti itu. Kemudian pembuatan sediaan steril, ada teknik aseptis, itu seperti apa yang dimaksud dengan teknik aseptis ya, bagaimana cara membuat sediaan injeksi dengan teknik aseptis ya. Kalau perlu disaring itu bagaimana, untuk penyaringnya yang digunakan itu apa ya. Kemudian untuk sediaan steril ada kelas-kelas ya, kelas produksi, kelas A, B, C, D, itu dipelajari. Kelas A untuk apa, kelas B untuk apa ya. Kemudian membuat salep ya, jenis-jenis tipe salep ya, tipe salep yang mengandung bahan dasar berair atau tidak seperti itu perlu dipelajari lagi ya, dibuka. Kemudian juga pengujian sediaannya seperti apa saja ya. Kemudian sediaan tablet itu apa saja ya. Memang harus seperti itu ya, dipelajari semua agar teman-teman bisa mengerjakan soal UKOM-nya ya. Ujian sediaan tablet mungkin ada uji apa ya, disolusi ya, ada kekerasan tablet ya, ada kemudian kerapuhan itu ya. Kalau sediaan salep bagaimana, ada homogenitas ya, ada dispersinya ya, tersebarannya dan lain sebagainya. Itu dipelajari semua, ini lagi dibuka-buka lagi ya. Harapan kami walaupun besok itu hanya latihan, tapi ada usaha dari teman-teman untuk tadi ya, untuk waktu 2 hari ini untuk meluangkan waktu membuka-buka lagi materi-materi apa saja yang pernah dipelajari tadi yang Putri sampaikan ini ya, mungkin ya tidak 100%, ya minimal 70% saja sudah, karena ini tahap pelatihan ya. Kita tahu ya teman-teman sedang sibuk ya mempersiapkan ujian skripsi, ada yang sudah mau ujian, ada yang sedang menyusun naskah seperti itu, tapi ya mohon untuk tidak serius juga untuk menghadapi UKOM internal besok seperti itu. Demikian secara garis besar pada teknologi ya yang harus teman-teman pelajari. Oke, kemudian, nah ini contoh formulanya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini jadi ya ini ada, kalau dari depannya seorang TTK akan membuat ya sediaan tablet paracetamol. Nah, formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Makan paracetamolnya 500 mg ya, kemudian amilum manihot ya,
gelatin, magnesium stearat, avisel. Nah, at 650 ya. Nah, kemudian formula ini akan dibuat sebanyak 10.000 tablet seperti itu. Nah, berapa gram bahan penghancur yang dibutuhkan? Nah, misalkan seperti itu. Nah, awalnya ya teman-teman harus bisa menentukan dulu dari banyak ini yang berfungsi sebagai bahan penghancur itu apa. Ya, di sini desintegrannya adalah ini ya amilomanihot seperti itu. Nah, yang kedua menentukan langkah berapa gram yang akan dibuat. Karena kan di sini pertanyaannya berapa gram bahan penghancurnya. Otomatis persen ini dikalikan dengan gram yang akan dibuat itu dari mana ya. Jadi dari total satu tabletnya itu mau beratnya berapa. Ya, kalau disalep ya juga seperti itu. Satu tubnya itu mau dibuat berapa? Ada ya yang salep kecil, 5 gram sih paling kecil. Ada yang agak besar 10 gram, misalkan kalau pada sediaan salep. Ya, intinya seperti itu. Dalam satu sediaannya itu dibuat menjadi berapa gram, berapa miligram. Nah, di sini berarti satu tabletnya 650. Mau dibuat sebanyak 10.000. Ya, ini tinggal dikalikan saja 650 mg kali 10.000. Ya, ketemunya 6.500 miligram. Nah, kemudian dikonversikan ya. Nah, ini yang kelihatannya sepele, tapi teman-teman jangan sampai terkecoh ya pertanyaannya apa. Kalau gram ya semua kita konversikan ke gram. Kalau memang miligram ya yang tadinya gram menjadi miligram. Nih 6.500 miligram ini dijadikan gram menjadi 3 ya, ribuan kita coret menjadi 6.500 gram. Nah, yang dibutuhkan adalah 2/100 kali 6.500, ketemunya 130 gram. Ini misalkan contoh perhitungan formula itu seperti ini, ya. Jadi yang poinnya adalah teman-teman harus tahu berat satu tabletnya itu berapa, ya, akan dibuat menjadi berapa tablet, atau ada juga yang tidak langsung berapa tablet, tapi berapa box, satu boxnya berisi berapa dus. Nah, itu lebih rumit lagi perhitungannya, teman-teman harus teliti. Ya, intinya mengetahui berat satu tabletnya dan mengetahui jumlah dari tablet yang akan dibuat. Seperti itu. Ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau di kimia kita akan pelajari metode analisis ya yang ada di ini untuk mendukung teman-teman yang akan bekerja di industri di bagian quality control. Kalau tadi teknologi itu lebih kalau teman-teman bekerja di bagian produksi ya. Kalau di kimia ini adalah untuk teman-teman bekerja di quality control itu mengetahui metode analisis dari KLT, spektrofotometri, KCKT maupun KG. Kemudian yang terkait dengan metode itu adalah bagaimana cara membaca hasilnya. Ya, hasil yang dikeluarkan oleh alat untuk analisis kualitatif itu melihat hasil apanya. Ya, kalau kuantitatif bagaimana cara nantinya menghitung, misalkan seperti itu. Ya, kemudian terkait juga validasi metode analisis. Ya, apa sih validasi metode analisis itu? Kenapa perlu dilakukan validasi terhadap metode analisis? Ya, kemudian parameter-parameter validasi metode analisis apa saja yang perlu dilakukan? Ya, mungkin ya. Jadi di ini ya, kalau di KLT itu apa yang dipelajari, misalkan seperti itu ya teman-teman. Apa ya di KLT maupun KCKT ya harus tahu fase diamnya apa ya, fase geraknya apa, seperti itu ya. Kalau di KLT, di KCKT ada lagi tambahan terkait detektornya apa ya. Jadi jangan sampai kalau ditanya oleh ininya di soalnya jenis-jenis detektor untuk
HPLC itu HPLC KCKT atau HPLC ya teman-teman ya, mungkin masih ingat itu apa saja ya. Interpretasi hasil. Jadi kalau kualitatif ya, kalau KLT itu RF itu merupakan hasil kualitatif ya, untuk melihat ada tidaknya suatu senyawa ya, kandungan senyawa di dalam suatu sampel itu adalah kualitatif, jangan terbalik ya, mungkin masih banyak yang terbalik-balik. Kalau kuantitatif adalah berapa besar kadarnya ya, kadarnya berapa, itu masuk ke kuantitatif. Kalau kualitatif tadi hanya ada atau tidaknya suatu senyawa, seperti itu. Nah, ini contoh yang paling gampang menghitung KLT ya, walaupun mungkin teman-teman masih ingat atau tidak. Jadi ini misalkan diminta menghitung KLT ya, jadi soalnya pada ini seorang TTK akan melaksanakan pengujian KLT, dapatkan data ini ya, jarak yang ditempuh oleh bercak 5,3, jarak yang ditempuh pelarut 7,9, berapa harga RF ya. Jadi kalau harga RF adalah jarak yang ditempuh oleh bercak dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut, seperti itu ya teman-teman ya, mungkin masih ingat. Nah, mungkin yang baru ada HRF. Ya, HRF itu adalah harga RF dikalikan 100, seperti itu. Ya, jadi kalau ditanyakan HRF, misalkan nggak ada pertanyaan RF, tapi ada HRF ya teman-teman, otomatis menghitung seperti rumusnya menghitung RF cuma dikalikan 100. Ya, kemudian untuk RF yang jangan lupa itu sering salah, tidak ada satuan ya teman-teman, masih banyak yang salah itu RF itu diberi satuan sentimeter, itu tidak ya, karena RF kan ya, senti dibagi senti, sehingga hasil RF itu adalah tanpa satuan ya, misalkan seperti itu. Untuk review saja bisa teman-teman pelajari lagi. Nah, untuk fitokimia dan bahan alam ini juga relatif banyak ya yang teman-teman perlu pelajari. Jadi dari ya sebenarnya dari nama-nama simplicia yang dari awal itu seperti itu. Nah, itu agak banyak itu ya, mungkin, tapi tidak ini sih soalnya terkait simplicia ya. Tapi tetap ada sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman hafal enggak ini ya di pelajaran farmakognosi ada atau tidak ya, nama minyak kayu putih itu apa ya, kemudian kayu manis dan lain sebagainya itu ada juga sebenarnya. Kemudian dari metode ekstraksi ya, dari maserasi, perkolasi ya, sohletasi, infundasi itu teman-teman pelajari lagi. Apa sih maserasi itu bagaimana, perkolasi itu bagaimana ya, kemudian prinsipnya seperti apa ya, sohletasi maupun infundasi, destilasi seperti itu dipelajari. Kemudian terkait dengan pengujian ekstrak ya, baik pengujian ekstrak yang spesifik maupun non spesifik itu dipelajari lagi apa saja yang termasuk parameter pengujian ekstrak itu, yang spesifik apa, yang tidak spesifik apa ya. Kemudian cara menghitung rendemen ya, rendemen hasil ekstraksi, kemudian menghitung kadar abu, kadar air itu dipelajari semua ya teman-teman ya. Kemudian terkait metabolit sekunder yang ada di bahan alam itu juga dipelajari ya, bagaimana untuk kualitatif dan kuantitatifnya. Misalkan untuk analisis kualitatif flavonoid itu dengan reaksinya apa ya, hasilnya seperti apa, seperti itu ya. Kuantitatif juga seperti itu, metodenya apa yang digunakan untuk menetapkan kadar baik flavonoid, fenolik seperti itu dibaca lagi ya teman-teman ya, untuk materi-materi terkait bahan alam seperti itu. Nah, yang terakhir ini contoh saja untuk menghitung rendemen
ya teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh dengan ada ini ya menggunakan pelarut, persen pelarutnya itu tidak usah diperhatikan ya. Intinya kalau menghitung rendemen ya hanya ini ya jumlah ekstrak kentalnya berapa itu dibagi dengan ekstrak dengan simplisia awalnya berapa. Itu saja, ada angka-angka yang lain apa itu jangan diperhatikan ya, tidak perlu dihiraukan seperti itu. Ini cukup berarti rendemen ekstraknya yaitu jumlah ekstrak yang dihasilkan 115 dibagi dengan simplisia kering awalnya 520 kali 100%. Ya, mungkin demikian dari Putri. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan baik terkait dengan materi tadi ya, penjelasan terkait hukum internal ini secara umum maupun materi yang Putri sampaikan tadi dari review Putri. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dari Bu Anita secara umum terkait UKOM gitu Bu Anita. Mungkin dari saya tadi ada yang tertinggal gitu Bu Anita.